Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Anak-anak tetap semangat ya. Jangan lupa jaga kesehatan di masa pandemi ini. Anak-anak, mari kita belajar menyusun teks cerita fantasi bersama saya Suwani Aryati. Sebelum kalian belajar menyusun teks cerita fantasi, kalian terlebih dahulu tahu apa arti cerita fantasi. Cerita fantasi adalah suatu konsep cerita fiksi yang di dalam ceritanya mengandung suatu unsur imajinatif. Sedangkan ciri-cirinya adalah mengandung keajaiban, keanehan, kemisteriusan, kemudian mengandung latar lintas ruang dan waktu, kemudian unik atau memiliki kesaktian, ya, bersifat fiksi, serta bahasa yang digunakan adalah bahasa informal. Kemudian unsur-unsur cerita fantasi, ya. Unsur-unsur cerita fantasi itu apa saja? Ada intrinsik. Intrinsik ini adalah unsur yang terletak di dalam cerita. Kemudian ada unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsiknya adalah unsur yang ada di luar cerita. Nah, unsur intrinsik ini apa saja? Ada tema, alur, tokoh, dan penokohan, latar, sudut pandang, dan amanat. Sedangkan unsur ekstrinsik adalah ada bahasa, latar belakang pengarang, nilai-nilai yang terkandung dalam cerita fantasi. Itu unsur-unsur cerita fantasi. Kemudian struktur, ya. Bapak buat cerita fantasi itu memiliki struktur. Strukturnya apa saja? Ada orientasi. Nah, di dalam orientasi ini yang dijelaskan adalah pengenalan dari nama tokoh, latar atau tempat kejadian, suasana kejadian, tema, dan beberapa gambaran dari alur yang akan diceritakan. Contoh dalam bagian orientasi, anak-anak. Minggu pagi yang cerah, Ardi, Andi, dan Dani berada di Candi Trowulan. Nah, ya, di sini yang dikenalkan adalah latarnya apa? Minggu. Nah, berarti waktunya minggu. Kemudian tokohnya siapa saja? Ardi, Handi, dan Dani. Kemudian tempatnya di mana tadi? Di Candi Trowulan. Ini yang ada di contoh di bagian orientasi. Kemudian struktur yang kedua yaitu komplikasi. Nah, di dalam komplikasi ini adalah dimulainya permasalahan yang akan menjadi inti dari cerita fantasi. Contoh, tolong. Tiba-tiba terdengar suara Handi berteriak minta tolong. Nah, ini contohnya, ya. Terus yang ketiga adalah bagian resolusi. Apa yang dijelaskan di bagian resolusi? Resolusi ini adalah penyelesaian dari konflik atau masalah yang tengah terjadi. Dari sini masalah atau konflik yang terjadi akan meredah. Contoh, ya kita harus memiliki perilaku yang baik. Dani berteriak lantang sambil menyeret kedua temannya menuju area candi yang harus diamati. Mereka bertiga bertekad menyelesaikan tugasnya tepat waktu. Seperti biasanya mereka bekerja keras untuk menghasilkan sebuah karya. Ini contohnya resolusi. Kemudian yang terakhir yaitu ending. Nah, ending itu apa yang diceritakan? Bagian dalam ending ini ya, cerita di mana cerita itu berakhir. Yang isinya tentang peristiwa singkat yang terjadi setelah konflik berakhir. Itu struktur dari cerita fantasi. Kemudian ada kebahasaan, anak-anak. Ya, kebahasaan cerita fantasi itu apa saja? Nih, mengandung kata ganti dan nama orang sebagai sudut pandang. Contohnya kata apa? Kata aku, mereka, dia, Doni, dan sebagainya. Kemudian kebahasaan yang kedua yaitu kata yang mencera panca indera untuk deskripsi latar, baik latar tempat, waktu maupun suasana. Contoh, emas dan berlian bertaburan di dinding rumah itu. Nah, ya di sini ada kata bertaburan.
Berarti bisa kita lihat. 3 rumah bergaya kerucut menyambut mataku. Nah, di situ ya, menyambut. Kemudian kebahasaan yang ketiga adalah latar suasana, ya, menunjukkan suasana ini. Setetes air mata pun jatuh dari wajah sang ratu. Berarti di situ menunjukkan latar suasana apa? Sedih. Kemudian kebahasaan yang keempat yaitu latar waktu. Misalkan, tengah malam tak ada bintang di langit itu. Nah, berarti waktunya kapan di sini? Yaitu tengah malam. Itulah anak-anak kebahasaan yang ada dalam teks cerita fantasi. Kalian sudah paham pengertian, sudah paham ciri-cirinya, strukturnya, dan kebahasaannya. Baru kita belajar menyusun atau menulis cerita fantasi. Langkah-langkahnya bagaimana? Ini ya, merencanakan cerita dulu, baru menulis. Merencanakan apa yang kita lakukan. Nah, ini ya, yang pertama menemukan ide dulu. Setelah menemukan ide, kita gali ide tersebut. Setelah itu kita buat rangkaian peristiwanya. Ya, setelah itu kita kembangkan menjadi cerita fantasi. Nah, kalau sudah merencanakan ya, sudah jadi, baru kita belajar menulis teks fantasi. Apa yang kita lakukan? Nah, ini merencanakan kerangka karangan. Nah, berdasarkan apa tadi? Struktur ya. Wah, strukturnya ada orientasi, komunikasi, resolusi, dan ada endingnya. Silakan bagian orientasi ya. Tokohnya yang kalian gunakan itu siapa saja. Terus tempatnya di mana, kapan, dan sebagainya. Ya, sampai di bagian ending. Kemudian kalau sudah kalian buat kerangka, kalian kembangkan kerangka tersebut menjadi cerita yang utuh. Ya, setelah kalian kembangkan, jangan lupa kalian beri judul. Nah, untuk beri judul ini boleh sebelum kalian menulis cerita, boleh sesudah. Kalau bisa judul yang kalian tulis adalah judul yang semenarik mungkin supaya pembaca mau membaca tulisan kalian, gitu ya. Kalau sudah, silakan kalian telaah dulu sebelum kalian publikasikan. Yang ditelaah apa? Ya, strukturnya, kebahasaannya, atau ejaan, tanda baca, dan sebagainya. Kalau sudah kalian telaah, kalian revisi, ya kalian betulkan. Setelah itu baru kalian publikasikan. Itu anak-anak langkah-langkah untuk menulis atau menyusun cerita fantasi. Nah, ini ada contoh anak-anak ya. Tahu kan ini hewan apa? Nah, hewan ini pandai bermain musik. Coba, ini khayal atau kenyataan? Ya, ini kan bisa dibuat fantasi karena ini hanya sebuah khayalan. Hewan ini seolah-olah berbuat seperti manusia yang dia ahli atau pandai bermain musik. Boleh seperti ini. Kalian tahu kan sekolah kalian SMP 12 seperti apa gambarnya? Seperti ini. Ya, kondisinya seperti ini bangunannya. Terus kalian berfantasi untuk 10 tahun ke depan sekolah saya harus seperti ini. Boleh, ya silakan kalian berfantasi bebas, gitu. Siapa tahu terkabul keinginan kalian, gitu ya. Ini anak-anak untuk langkah-langkah penyusunan teks cerita fantasi. Oke, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.